Jelaskan terkait agenda hari ini Pak, P3 memberikan bantuan apa? Bertepatan dengan hari lahir Keputusan Tanpa Beran ke-53, maka Dewan Pimpinan Pusat telah menyelenggarakan hari ulang tahun ini dipusatkan di Provinsi Aceh, yaitu tepatnya di Biren, di Universitas Kebangsaan, di mana Universitas Kebangsaan yayasan ini adalah diketuai oleh Ketua Wilayah P3 Provinsi Aceh. Alhamdulillah dari Dewan Pimpinan Pusat telah mengirimkan sejumlah material untuk membantu masyarakat yang terdampak korban di Aceh khususnya, yaitu berupa ada beras, kemudian ada minyak, ada Indomie Supermie, kemudian juga ada sarung dan mukena, kemudian juga ada susu untuk bayi dan anak-anak, juga ada sabun untuk menjaga kebersihan masyarakat, yang kesemuanya telah kita kirim dari Jakarta sejak 5 hari lalu, dan kemarin sudah tiba semuanya di Aceh. Menyusul ada yang lain-lain yang juga masih belum memang kita kirimkan secara penuh. Di dalamnya termasuk gula yang sudah kita kirimkan ini baru 10 ton, tetapi nanti akan menyusul lagi berikutnya, nanti per 10 ton akan kita kirimkan untuk membantu masyarakat terdampak. Nah, hal ini adalah merupakan satu empati dan kepedulian, Partai Persatuan Bangunan, dan sebagaimana yang saya sampaikan dalam pidato tadi bahwa Partai Persatuan Pembangunan seluruh Indonesia akan hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak. Tentu untuk di Aceh, khusus untuk kader-kader Partai Persatuan di Aceh, senantiasa untuk bergandeng tangan bersama dengan pemerintah untuk membantu mempercepat recovery terhadap masyarakat yang terdampak. Ini adalah sudah menjadi tekad dan niat kita, dan juga Dewan Pimpinan Pusat telah memberikan instruksi khusus agar kader-kader itu senantiasa aktif untuk memberikan bantuan, baik tenaga, pikiran, kemudian rezeki yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang sedang terdampak. Ada relawan juga? Ada relawan? Ya, di samping itu relawan ini ada sejumlah 200 yang telah dibentuk oleh Pak Ketua Wilayah, akan secara bergantian untuk bertugas membantu masyarakat kita di lapangan, seperti dalam hal kebersihan, kemudian juga merecovery bangunan yang mungkin rusak-rusak ringan, tentu bangunan-bangunan rusak-rusak ringan ini kan tidak ditangani oleh pemerintah, sehingga ini kebetulan kita untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk menangani itu semua. Nah, ini sedang kita pikirkan juga sekali lagi untuk apakah nanti diperlukan alat berat dan mobil tanki untuk pembersihan. Nah, ini tergantung kebutuhan nanti di lapangan seperti apa. Pak, satu lagi Pak, sebagai utusan Presiden Pak, ada ide di Aceh itu begini Pak, bagaimana pemerintah pusat itu mendirikan badan khusus untuk Sumatera, sifatnya ad hoc mungkin 3 tahun, seperti badan BRR dulu Pak. Respon Bapak gimana Pak? Begini pembentukan badan-badan itu tidak ada akan efektif kalau kemudian strukturnya, infrastrukturnya itu tidak kita siapkan. Menurut pandangan saya, karena saya ada di bidang ketahanan pangan, maka infrastruktur ketahanan pangan khususnya bagi masyarakat Aceh yang terdampak dan juga memang mengalami kerawanan terhadap bencana alam, ini yang harus diperkuat. Nah, seiring dengan program kerja pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu sebenarnya termasuk di dalamnya ketahanan pangan sudah menjadi program prioritas utama. Kemudian Koperasi Merah Putih itu juga nanti akan menjadi agen-agen ekonomi rakyat, di mana ketika nanti masyarakat tertimpa bencana seperti ini sudah punya stok pangan. Dan itu sesungguhnya nenek moyang kita itu sudah melakukan itu semua. Sebagaimana tahu kalau di Aceh juga di daerah lain, itu sebenarnya secara alamiah nenek moyang kita sudah mempersiapkan semua kemungkinan dampak yang terjadi. Nah, karena kalau lihat geografis di Aceh ini kan daerah-daerah yang memang diapit oleh sungai-sungai.
ya, di mana setiap kecamatan juga diapit oleh sungai-sungai kecil, ada yang besar. Nah itu memang akan rawan terhadap bencana, sehingga ketika ada bencana seperti ini dia akan terputus, akan terisolir. Oleh karena itu dampak ini secara struktur harus kita perkuat, ya. Kemudian jaringan termasuk stok pangan, ya, seperti lumbung-lumbung pangan. Nah itu di daerah-daerah ditambah ini, gitu Pak ya, harus diperkuat, dan itu menjadi program kerja pemerintah nanti. Nah tentu saya bersama dengan kader-kader P3 juga sedang merumuskan, mencanangkan agar kader-kader ini terlibat dalam rangka untuk memperkuat ketahanan pangan. Jadi bagaimana nanti berkolaborasi tentu dengan Koperasi Merah Putih, dengan pemerintah, untuk kader-kader Partai Persatuan Pembangunan peran aktif untuk menjadi agen-agen pangan masyarakat. Ya, Pak, satu pertanyaan lagi Pak, soal Harlah P3 aja Pak. Oh. Visi kedepannya seperti apa Pak? Terus kayak harapannya di usia ke-53 ini apa Pak? Ya, tentu Partai Persatuan Pembangunan di usia ke-53 ini sudah semakin matang, semakin dewasa, semakin matang dalam berpikir, ya, semakin kuat untuk berbuat, ya, semakin bijak untuk mengambil kebijakan. Nah ini bisa diimplementasi, khususnya adalah bagaimana kita bersatu padu untuk menatap masa depan, menyongsong, ya, agenda-agenda politik di masa yang akan datang, agar politik P3 itu bisa menghadirkan kemaslahatan bagi umat, bisa melahirkan kesejahteraan bagi umat.